Berikut adalah penjelasan tentang materi minggu kelima, tanggal 13 Oktober, mengenai Heritage Architecture atau arsitektur warisan. Kampung sebagai arsitektur warisan budaya. Di dalam arsitektur warisan budaya dapat dipahami dan dimaknai oleh berbagai macam orang secara berbeda. Kebanyakan orang melihat arsitektur Nusantara sebagai warisan budaya dan sebagai arsitektur tradisional. Ada satu lagi istilah arsitektur vernakular. Saya akan sedikit membahas tentang arsitektur vernakular dan arsitektur Nusantara, arsitektur tradisional. Kampung sebagai arsitektur warisan budaya Nusantara. Heritage architecture mengacu pada bangunan atau struktur yang memiliki nilai penting secara sejarah maupun secara budaya. Juga bagian yang paling menonjol dalam warisan kekayaan sebuah negara dan membutuhkan konservasi atau pelestarian. Sebuah pandangan yang lebih subjektif berkembang dengan konteks tradisi dan budaya, yaitu kepanjangan dari sistem nilai-nilai, fungsi, peran sosial, dan makna yang berhubungan dengan identitas sebuah negara atau sekelompok orang. Arsitektur yang diwariskan dapat diinterpretasikan arsitektur warisan budaya dapat diinterpretasikan sebagai sebuah artefak atau benda bersejarah. Elemen-elemennya dianggap sebagai saksi kebudayaan, aktor atau pelaku, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang berdirinya bangunan tersebut. Isu mendasar dalam arsitektur vernakular adalah bagaimana menjaga identitas itu tetap ada meskipun harus beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Bagaimana menilai atau menghargai sebuah artefak atau benda bernilai budaya dan bersejarah, namun pada saat yang sama tinggal di dalamnya. Inilah isu atau tantangan kita saat ini. Arsitektur warisan budaya tidak hanya sekadar sebuah gedung yang dibangun di masa lalu dan saat ini tidak lagi digunakan atau difungsikan. Arsitektur waris budaya tidak hanya sekelompok gedung bangunan yang memiliki aksesori, dekorasi, bergaya zaman periode tertentu. Banyak gedung-gedung warisan budaya yang sebenarnya adalah bangunan-bangunan rumah tinggal yang hingga kini masih ditempati. Namun elemen-elemennya, unsur-unsur, nilai-nilai yang ada di dalamnya sangat lekat dengan periode waktu bersejarah dan menunjukkan nilai-nilai lokal tradisional yang dipelihara, yang juga beradaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan manusia penggunanya pada masa itu hingga masa kini. Oleh karena itu, kampung yang ada banyak di Indonesia yang tinggi tidak hanya nilai budaya, namun juga nilai sejarah. Bagaimana bangunan tersebut tetap dipertahankan dan diturunkan, diwariskan dari generasi ke generasi, dan tetap dapat berfungsi dengan baik meskipun ada perubahan. Inilah yang membedakan arsitektur vernakular dengan arsitektur tradisional, di mana ketika arsitektur dianggap bangunan tradisional, tradisi itu tetap dipertahankan, namun seringkali tidak mengizinkan perubahan, sulit sekali untuk berubah. Sedangkan arsitektur vernakular dengan kata kunci yaitu dibangun oleh masyarakat kebanyakan, digunakan juga oleh masyarakat kebanyakan, arsitektur vernakular ini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi karena sebenarnya mempunyai tingkat keberlanjutan yang tinggi, dan secara alami bangunan arsitektur vernakular atau yang digunakan oleh masyarakat biasa ini akan dapat bertahan seterusnya karena dia sangat tanggap terhadap perubahan yang terjadi, namun tidak melepaskan ciri-ciri dan nilai-nilai lokal yang dimilikinya.